Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam kuliah menjelang subuh setelah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada serangkaian ayat yang kemarin juga sudah saya sampaikan, yang isinya itu adalah doa. Doa kepada Allah dari seorang hamba yang memang harus dilakukan ketika memohon perlindungan dari kejahatan makhluk-makhluk Allah, utamanya kejahatan-kejahatan yang terkait dengan setan dan orang-orang yang berperilaku seperti perilaku setan. Rangkaian ayat itu terdapat di dalam surat Al-Falaq. Di dalam surat Al-Falaq dinyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada puhul-puhul. Dan biasanya tukang-tukang sihir dalam melakukan sihirnya memang membuat puhul-puhul dari tali lalu membacakan campi-campi dengan menghembus-hembuskan nafasnya ke puhul-puhul itu. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam rangkaian ayat ini Allah berfirman, yang pertama Allah menyatakan qul, katakan. Khitab ini memang untuk Nabi Muhammad SAW, tetapi berlaku untuk kita semua. Katakanlah, hai Muhammad, dan katakanlah semua orang yang menjadi umat Muhammad, a'udzu bi rabbil falaq, aku berlindung kepada Allah, Rabb, Tuhan yang menguasai subuh. Di dalam ayat ini ada kata Rabbul Falaq. Rabbul Falaq itu adalah Allah. Al-Falaq ini maknanya subuh. Boleh juga dengan makna lebih umum, yaitu setiap apa yang dimunculkan Allah pada pagi hari, seperti subuh, biji-biji buah-buah dan biji-biji tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-An'am ayat 95, Innallaha faliqul habbi wan nawa yakhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayyi dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang memiliki sifat demikian ialah Allah,
maka mengapa kamu masih berpaling? Dan juga firman-Nya yang terdapat di dalam surah Al-An'am ayat 96, Faliqul isbahi wa ja'alal laila sakana wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Nah, firman Allah yang kemudian adalah min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Makhluk siapa? Makhluk Allah, yaitu kejahatan dari seluruh makhluk Allah hingga kejahatan dirinya sendiri, karena nafsu selalu memerintahkan untuk berbuat jahat. Jika Anda katakan dari kejahatan makhluknya, maka engkau adalah orang yang pertama yang termasuk di dalamnya, karena seringkali kejahatan itu terjadi dikarenakan dorongan nafsu yang ada di dalam diri manusia. Firman Allah yang menyatakan, firman Allah yang dikatakan, firman Allah yang diwujudkan dengan rangkaian kata min syarri ma khalaq, itu mencakup setan dari golongan jin dan manusia dan kejahatan-kejahatan yang lain. Kemudian firman Allah selanjutnya dikatakan wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, di dalam ayat ini dikatakan dengan kata-kata al-ghasiq, ialah malam, dan dikatakan juga artinya bulan. Dan para ulama mengatakan kata ghasiq itu mencakup kedua makna, yaitu malam dan bulan. Nah, kata al-ghasiq itu arti umumnya dikatakan oleh para ulama dengan makna malam, karena Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 78 misalnya, aqimis salata liduruki syamsi ila ghasaqil laili wal qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Nah, ayat ini kata para ulama menerangkan waktu-waktu salat yang 5. Tergelincir matahari untuk waktu sholat duhur dan asar, gelap malam untuk waktu maghrib dan isya. Dan kata sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Itu artinya betul-betul pada saat subuh itulah malaikat menyaksikan diri kita untuk menyaksikan bagaimana diri kita melaksanakan sholat subuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari banyak sekali kejahatan. Dan pada waktu itu dikatakan binatang buas berkeliaran. Oleh karena itu, dimintalah perlindungan dari kejahatan al-ghasiq, yaitu kejahatan malam. Dan sekarang ini bukan hanya kejahatan binatang buas, tetapi manusia yang lebih buas daripada binatang pun ada. Demikian juga kejahatan-kejahatan malam yang lain yang kadang-kadang memang sangat mengerikan. Nah, al-ghasiq dengan arti bulan memang terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika beliau menunjukkan bulan kepada Aisyah radhiyallahu anha seraya bersabda dengan sabdanya yang banyak dikenalkan oleh para ulama. Apa sabda beliau? Nah, ya Aisyah, ista'idhi billahi min syarri hadha fa inna hadal ghasiku idza waqab. Ya Aisyah, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan bulan ini, karena ini adalah malam apabila telah gelap gulita. Nah, bulan itu dikatakan ghasik karena cahayanya muncul di malam hari. Dan rangkaian kata wa min syarri ghasiqin idza waqab itu menjadi ataf kepada min syarri ma khalaq, yang termasuk dalam bab ataf khusus kepada yang umum, karena ghasiq termasuk makhluk Allah. Ada pada firman Allah idza waqab, yaitu jika menjelang. Malam jika datang menjelang disebut ghasiq. Begitu juga bulan jika bersinar cerah disebut ghasiq. Dan ini terjadi di malam hari. Kemudian firman Allah wa min syarrin naffatsati fil 'uqad,
dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Nah, rangkaian kata an-nafasati fil uqad, yaitu para tukang sihir yang mengikat tali dan juga yang lain-lain yang semakna dengan tali, kemudian mengembuskannya sambil membacakan mantra-mantra yang terdiri dari nama-nama setan. Ia mengembus setiap buhul yang dia ikat itu. Demikianlah ia lakukan berulang-ulang. Nah, tukang sihir yang tercela ini menginginkan orang tertentu agar sihirnya mengenai orang itu. Dan Allah menyebutnya nafasat, bentuk perempuan, tidak nafasin, bentuk laki-laki. Karena kebanyakan yang melakukan jenis ini adalah wanita. Oleh karena itu Allah menyebutkan an-nafasati fil uqad, dan kemungkinan juga maksud dari an-nafasat ialah hembusannya yang berarti mencakup pria dan wanita. Dan kemudian firman Allah yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dengki. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, al-hasid ialah orang yang benci terhadap orang lain karena mendapat nikmat Allah. Jika seseorang mendapat nikmat berupa harta, kedudukan, ilmu, dan lain-lain, dada mereka sesak sehingga muncul sikap iri kepada orang itu. Dan al-hasad, orang-orang yang mempunyai sifat iri dan dengki ini terbagi menjadi dua. Seseorang yang benci terhadap orang lain karena mendapat nikmat Allah tetapi tidak berbuat apa-apa terhadap orang itu, ada. Anda akan lihat dia seperti orang yang terkena demam panas jika melihat orang lain mendapat nikmat tetapi tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap orang itu. Nah, kejahatan dan bala ada pada orang yang dengki bila ia bertindak dengan kedengkian. Nah, oleh karena itu Allah berfirman idza hasad, artinya jika ia dengki. Di antara tindakan orang yang dengki ialah ain, yang mengenai seorang, yaitu orang ini benci kepada orang lain karena mendapat nikmat Allah. Ia rasakan sesuatu terjadi pada dirinya jika ada orang yang mendapatkan nikmat. Pada saat itu keluar dari dirinya sesuatu yang jelek yang sulit untuk diungkapkan. Kemudian ia kenai orang yang mendapat nikmat itu dengan ain. Akibatnya bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan sakit atau gila. Ain itu sihir sebenarnya, yang sekarang juga terjadi. Terkadang orang-orang yang bersikap hasad ini dapat menghentikan mesin, merusak kendaraan, atau tiba-tiba kendaraan itu mogok, bisa merusak pompa air atau penjaga kebun sekalipun. Dan ain itu benar-benar dapat menimpa orang lain dengan izin Allah. Dan Allah menyebutkan jika malam telah tiba, tukang sihir yang mengembuskan buhul-buhul, orang yang dengki apabila ia dengki, ketika bencana itu terjadi secara tersembunyi, dan itu adalah bagian dari takdir Allah. Malam adalah tirai atau penutup. Dan inilah waktu di mana kejahatan seringkali terjadi. Sehingga kata an-nafasati fil uqad itu adalah tukang sihir yang tersembunyi yang memang kita tidak tahu. Ketika orang itu betul-betul iri, maka dia akan menyihir secara tersembunyi. Boleh jadi sihir itu berasal dari orang yang menurut perkiraan Anda adalah orang yang paling kamu cintai, dan kamulah orang yang paling dicintai. Namun ternyata ia sendiri telah menimpakan sihir padamu. Karena itu Allah mengkhususkan 3 hal. Malam jika telah tiba, tukang sihir yang menghembus buhul-buhul, dan orang yang dengki apabila ia dengki. Semua itu termasuk dalam firman-Nya min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Ketika malam sudah tiba, tukang sihir bisa bertindak, dan orang yang dengki pun bisa bertindak. Dan bagaimana cara mengulangi semua itu? Kita hanya akan tertanggulangi ketika kita berlindung kepada Allah, dan Allah akan melindungi diri kita dari segala macam kejahatan mereka. Dan inilah yang selalu harus kita lakukan. Mari kita berlindung kepada Allah dari segala macam godaan setan dan dari segala macam kemungkinan orang itu berbuat jahat dari diri kita yang pada saatnya memang kita tidak mampu untuk melawannya kecuali dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.